Oke, jadi ada beberapa tuntutan yang kemarin disampaikan oleh masa aksi demonstrasi kemarin ya di gedung DPR MPR ini berkaitan dengan pasal penghinaan terhadap presiden. Terus kemudian kenapa sih kok draft RUU KUHP ini tidak bisa diakses oleh publik? Nah, itu menjadi pertanyaan, Bay. Iya. Jadi kita akan langsung coba diskusikan hal ini bersama dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada tenaga ahli utama kepresidenan, Bang Ade Irfan, dan juga Bang Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, Mbak Vita. Baik. Saya langsung ke Bang Usman. Bang Usman, kalau catatan Anda mengenai pasal penghinaan terhadap pemerintah gitu ya, kita masuk dari hal itu tersebut gitu yang termasuk dalam di RKUHP. Dan kemarin Wamenkumham sudah menyampaikan gitu bahwa pasal tersebut tidak akan dicabut gitu. Nah, artinya bentar lagi ketika Juli masuk sudah bisa disahkan gitu, meskipun banyak yang protes juga kok belum bisa diakses nih draftnya gitu, draft undang-undangnya. Komentar Anda terlebih dahulu, Bang Usman. Ya, secara proses dengan tidak dibukanya rancangan KUHP yang baru itu, maka akan menimbulkan masalah formalitas sahnya proses itu berlangsung, atau bisa dikatakan mengalami cacat formil, dan itu bisa berakibat diajukannya uji formil di Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang nantinya akan tetap dipaksakan untuk disahkan oleh pemerintah dan DPR. Yang kedua, secara material juga akan menimbulkan masalah-masalah, ya, bukan hanya secara normatif, tetapi nantinya di dalam praktiknya. Tadi disebut di dalam narasi intro oleh TV One, ada perihal tentang penghinaan terhadap kekuasaan yang sah atau penghinaan lainnya yang juga sangat banyak diatur di dalam rancangan KUHP yang sekarang ini. Nah, rancangan KUHP yang mengatur tentang pasal-pasal penghinaan baik itu terhadap presiden, terhadap kekuasaan pemerintahan yang sah, dan seterusnya, itu justru akan membuat negara kita tidak lagi berorientasi pada konsep negara hukum seperti yang dulu dibayangkan oleh para pendiri bangsa kita, melainkan negara kekuasaan. Karena jelas sekali dalam rumusan-rumusan pasal-pasal terkait dengan penghinaan yang dilindungi di dalam ketentuan hukum pidana yang baru ini adalah kekuasaan, bukan pada hukum itu sendiri. Kalau hukum mestinya ia diletakkan dalam keseimbangan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pemerintah yang berkuasa. Jadi singkatnya, proses perundang-undangan yang tergesa-gesa seperti sekarang ini, tertutup seperti sekarang ini, dan juga tidak partisipatif, tidak melibatkan kalangan masyarakat yang luas, salah satunya tidak dibukanya rancangan ini, itu akan menimbulkan dua persoalan serius, yaitu cacat formil dan cacat material dari undang-undang yang akan disahkan. Demikian. Oke. Kalau itu dari proses juga kita sudah dengarkan tadi dari Bang Usman. Tapi kalau soal pasal penghinaan terhadap kekuasaan gitu, kalau Bang Usman melihat ini muaranya kemana sih Bang gitu? Iya, pasal penghinaan kekuasaan ini kalau tidak salah ada di sekitar pasal 353, 354 gitu ya. Nah ini muaranya tentu melindungi pemerintahan yang berkuasa gitu ya. Ini yang saya sebut sebagai satu ancaman terhadap ruang kemerdekaan masyarakat untuk menyampaikan kritik dan protes. Dan ini sudah dilindungi oleh undang-undang kita yang meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik. Kalau kita lihat penjelasannya di dalam komentar umum Kovenan Hak Sipil Politik, misalnya nomor 34, poin 38, pemerintah negara peserta, maksudnya dalam hal ini termasuk Indonesia, tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi, baik itu pemerintahan atau kekuasaan secara umum, maupun juga terhadap kekuasaan administrasi seperti militer atau jabatan-jabatan tersebut seperti jabatan presiden. Nah, penghinaan kekuasaan umum ini yang ada dalam pasal 353 ini juga berhubungan dengan pasal-pasal di bagian-bagian terdahulunya sekitar pasal 240, 241 tentang penghinaan terhadap pemerintahan yang sah. Nah, penghinaan terhadap pemerintahan yang sah di dalam pasal 240 dan 241 ini juga berhubungan dengan
pasal-pasal sebelumnya, yaitu pasal penghinaan terhadap presiden di sekitar pasal 218 sampai dengan 220. Nah, pasal penghinaan atau rumusan pasal-pasal ini menunjukkan hadirnya kembali pasal-pasal kolonial. Pasal-pasal kolonial yang saya maksud adalah pasal-pasal ini dulu dimaksudkan atau dirumuskan untuk melindungi kekuasaan Ratu Belanda. Kalau sekarang mungkin Raja, gitu ya. Nah, hanya terjadi pergantian istilah dari penghinaan terhadap Ratu Belanda menjadi penghinaan terhadap misalnya presiden dan wakil presiden. Oke, Bang Usman. Nah, itu yang saya maksud sebagai pasal-pasal kolonial yang tidak relevan dengan masyarakat pasca kolonial, masyarakat yang sudah demokratis, masyarakat yang menetapkan cita-cita negara hukum di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pula Jadi pasal-pasal lainnya yang berhubungan dengan penghinaan pemerintahan yang sah. Itu juga sudah dibatalkan. Kalau seandainya kita baca kembali putusan MK misalnya tahun 2006, putusan nomor berapa itu? Nomor 13, itu menegaskan pentingnya prinsip negara hukum dan menegaskan pentingnya kemerdekaan mengekspresi pikiran dan pendapat. Dan pasal-pasal yang menyangkut penghinaan presiden dinyatakan inkonstitusional oleh MK karena dianggap mengurangi kemerdekaan mengekspresikan pikiran dan pendapat. Demikian pula penghinaan pemerintahan yang sah. Itu juga sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi setahun setelahnya di tahun 2007 karena dianggap sebagai pasal yang bersifat karet, hatsai artikelen. Dan pasal itu membuat orang Bang Usman, merasa kita tangkap poinnya. Ya. Baik, kita tangkap poinnya Bang Usman. Saya mau ke Bang Ade. Jadi Bang Ade, kita fokus dulu soal pasal penghinaan terhadap presiden ya. Sebelum nanti di next segmen kita akan bahas soal kenapa kemudian draft RUU KUHP ini kemudian tidak bisa diakses oleh publik. Nah, ini kenapa sih kemudian pasal ini dimasukkan dalam pembahasan RUU KUHP, dan kalau kita tahu juga bahwa sebelumnya kan MK juga sudah membatalkan mengenai pasal penghinaan terhadap presiden ini di tahun 2007. Kenapa kemudian ini dimasukkan kembali, Bang Irfan? Ya, pertama saya ingin menjelaskan kepada publik ya, tidak ada pemerintah itu menginginkan itu tidak benar. Hari ini lewat presiden tetap merasakan dan sedang akan mempertimbangkan dari itu rangkaian perjalanan yang telah dilakukan Oke, Bang Irfan, mohon maaf, kualitas sambungan komunikasi kita sedang terganggu. Kita coba perbaiki terlebih dahulu ya, Bang Irfan. Kami jeda terlebih dahulu, nanti kita ngobrol lagi sama Bang Irfan dengan Bang Usman ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.